Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya Mujiono, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, akan melaksanakan kegiatan praobservasi aksi nyata Modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Saat ini saya bersama Ibu Destika Satya, rekan sejawat saya yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, segera kita menuju ke kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik Bu Tia, saat ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Adapun tujuannya adalah dengan adanya kegiatan praobservasi ini diharapkan Bu Tia nanti lebih siap dalam kegiatan observasi di kelas nantinya. Iya. Untuk kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanya. Boleh ya? Iya, silakan. Baik Bu Tia, yang pertama dalam suatu pembelajaran produk, salah satu yang penting adalah tujuan pembelajaran. Nanti tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu Tia terapkan di kelas? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran nanti itu ada dua, Pak. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam organ pencernaan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari organ pencernaan itu. Oh, berarti siswa kita akan diajak mengenali organ terus fungsinya. Iya. Ini menarik Bu Tia. Lalu dari area pengembangan, apa yang akan dikembangkan dari siswa nanti? Untuk itu di sini saya lebih menekankan ke pemahaman siswa, Pak. Karena nantinya peserta didik ini akan mengidentifikasi apa saja organ-organ pencernaan beserta fungsinya, Pak. Itu dari areanya ya. Iya. Lalu model pembelajaran nantinya apa yang akan diterapkan? Model pembelajaran apa? Untuk model pembelajaran yang akan digunakan itu problem based learning, Pak. Oh, arti ada masalah yang akan diselesaikan nanti ya? Iya. Untuk siswa ya, diskusi nih. Iya, Ya? bakal diskusi. Lalu Ibu Tia terkait dengan strategi nih. Strategi apa yang akan dilaksanakan? Untuk strategi pembelajarannya itu saya akan mengutamakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Lebih ke arah proses dan konten. Kalau proses itu bagian visualnya peserta didik akan melihat gambar, Pak. Melihat gambar pada bahan bacaan dan LKPD. Selanjutnya bagian audio visualnya itu peserta didik akan melihat video yang akan ditampilkan. Untuk bagian konten itu saya akan memberikan peserta didik sebuah gambar dan video. Artinya di sini siswa itu akan diperhatikan gaya belajarnya ya. Iya. Nanti kita akan memenuhi kebutuhan siswa dari situ ya. Iya. Baik Bu Tia, yang tak kalah penting itu adalah penilaian. Nah, kira-kira nanti penilaian seperti apa yang akan dilaksanakan? Kalau untuk penilaian saya akan melakukan tes, Pak. Tes itu dalam bentuk Google Formulir akan dikirim ke siswa untuk melakukan tes agar mendapatkan bagaimana hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Beserta saya akan melakukan penilaian sikap terhadap peserta didik, Pak. Berarti nanti ada penilaian tertulis ya? Iya. Google Formulir ya. Iya. Kemudian Bu Tia, harinya nih, hari apa dilaksanakan observasi rencananya? Insya Allah observasi akan dilaksanakan pada hari Selasa, Pak. Di kelas 81. Baik, terima kasih Bu Tia atas kebersamaannya pada hari ini dalam kegiatan praobservasi. Tentu kita berharap agar kegiatan observasi dilaksanakan oleh Bu Destika Satya nanti Destika Satya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Demikianlah Bapak Guru hebat semuanya, kegiatan praobservasi saya pada pagi hari ini. Salam sukses untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil ilman warzuqni fahman. Atina dengan Allah yang pengasih lagi penyayang. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Gimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Yang sakit? Tidak. Oke, diletakkan di tas dulu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita cek kebersihan di sekeliling Anda semua. Apakah sudah bersih? Ya. Yakin? Kalau ada siapa, tolong ikuti. Ya. Tengok dulu di sekelilingnya. Sudah bersih? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, ada beberapa kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Untuk kalian juga, untuk kelas pada pembelajaran ini merasa lebih nyaman. Ada beberapa kesepakatan, ada 6. Yang pertama, itu yaitu kehadiran. Kehadiran siswa harus datang tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Tidak hanya sesi kelas ibu, semua guru. Jadi jika bel sudah berbunyi, kalian harus masuk ke kelas tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Bisa dipahami? Dalam pergantian jam, tunggu gurunya di dalam kelas, jangan ada yang keluar kelas. Selanjutnya, menghormati. Siswa diharapkan untuk menghormati guru dan satu sama lainnya. Selanjutnya, komunikasi. Siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun selama pembelajaran. Jadi, tolong kalian selama pembelajaran ini bersikap sopan dan santun. Dan selanjutnya, partisipasi. Siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Aktif memberikan pendapat, aktif bertanya, aktif dalam segala hal, dalam diskusi, dalam pembelajaran. Selanjutnya, penggunaan ponsel. Dilarang menggunakan ponsel selama pembelajaran kecuali ada perintah dari guru. Ingat, jangan membawa HP ke sekolah, jangan menggunakan ponsel saat pembelajaran kecuali ada arahan dari guru. Selanjutnya ada kebersihan. Siswa harus menjaga kebersihan kelas. Kenapa begitu? Kenapa harus jaga kebersihan kita? Biar nyaman, biar belajarnya nyaman. Apa lagi? Tidak bau. Jadi kelas kita harus bersih agar kita belajar dengan nyaman, tidak bau busuk. Nah, itu merupakan kesepakatan kelas. Kita ada 6. Ada kehadiran, ada menghormati, ada komunikasi, partisipasi, penggunaan ponsel dan kebersihan. Kita sepakat dengan 6 ini? Ya, sepakat? Ya. Sepakat. Oke, sebelum masuk pembelajaran kita akan melakukan ice breaking. Ibu harap semuanya berdiri. Ice breaking mari saksikan sebelum pembelajaran. Ice breakingnya itu menjauh, mendekat, dan tampak. Jadi kalian harus, ibu harap semuanya ada pasangannya masing-masing.
Jadi kita membutuhkan 6 komponen ini, nutrien ini. Ada karbohidrat, protein, vitamin, air, mineral, apa lagi? Lemak. Ada 6. Nah, setiap makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, yang 6 ini keseluruhannya akan melalui proses pencernaan di dalam tubuh. Melalui proses ini, energi dan nutrisi penting akan diserap untuk memastikan tubuh berfungsi dengan lebih baik. Jadi makanan yang kita makan itu akan melalui proses pencernaan. Bagaimana prosesnya? Apa saja yang dilalui? Itu yang kita bahas hari ini. Nah, ada sistem pencernaan, yaitu ibu bahas sedikit dulu. Sistem pencernaan manusia adalah sistem organ dalam yang menerima makanan. Jadi organ pencernaan itu yang menerima makanan lalu mencernanya menjadi energi dan nutrisi bagi seluruh anggota tubuh serta mengeluarkan sisa prosesnya, sisa hasil sisanya, sisa pencernaan itu yang tidak dibutuhkan lagi melalui sistem ekskresi atau pembuangan. Nah, seperti keringat, urin, dan feses. Jika zat sisa tersebut tidak dikeluarkan, maka akan menjadi racun bagi tubuh. Nah, jadi makanan yang kita makan itu akan dicerna dan zat yang penting, energi yang penting itu akan diserap, disimpan di dalam tubuh. Tapi bagian sisanya itu akan dikeluarkan dari tubuh kita, entah itu dalam bentuk keringat, entah itu dalam bentuk urin, entah itu dalam bentuk feses. Itu dia. Ini ada LKPD. Ibu bagikan setiap kelompok satu. Jawaban dari LKPD ini ada di video yang akan ibu tampilkan. Jadi kalian harus dengarkan, pahami, lihat baik-baik apa yang di video yang ibu tampilkan. Yang LKPD ini jawabannya ada di video tersebut. Bisa dipahami? Ya. Ada pertanyaan? Oh, ya. Kerjainnya ada di double folio nanti ibu kasih. Yang sudah membaca ada berapa sistem pencernaan itu? Ada organ pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar dan anus. Dan mari kita simak video organ pencernaan, penjelasan organ pencernaan. Pahami, lihat LKPD-nya dan pahami video yang akan ibu tampilkan. Simak dulu videonya. Oke, ibu jelaskan sedikit dulu ya. Yang baru kalian mengisi LKPD-nya. Karena videonya macet, dijelaskan dalam bentuk PowerPoint saja. Yang pertama itu rongga mulut. Di dalam rongga mulut itu ada gigi, ada lidah, dan ada air ludah. Pertama kali manusia memakan makanan itu pertama dimulai dari mulut. Di mulut itu ada gigi, ada lidah, dan air ludah. Di gigi mencerna makanan secara mekanis. Gigi merupakan alat bantu pencernaan berfungsi untuk mengunjau makanan menjadi lebih halus. Sebelum dimasukkan ke kerongkongan, makanan dilumasi dulu secara mekanis di dalam mulut menggunakan gigi. Selanjutnya ada air ludah. Kalau air ludah itu secara membasahi secara mekanik dan kimiawi. Air ludah berfungsi untuk membasahi, melumasi, menghaluskan makanan menjadi lebih lunak dan mudah ditelan. Secara kimiawi, air liur dihasilkan secara ada 3 kelenjar, ada kelenjar parotis, kelenjar sublingual, ada kelenjar submandibular. Itu merupakan kelenjar pada air ludah. Setelah itu, makanan yang sudah dihaluskan secara mekanik dan kimiawi pada mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik namanya. Pada kerongkongan ada terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan mengerut, mengecilkan atau menyempitkan rongga secara bergantian, bergelombang dia. Bergantian, itu namanya gerak peristaltik. Itu membuat gerakan bergelombang silih berganti agar makanan terdorong masuk ke lambung. Nah, selanjutnya makanan masuk ke lambung. Lambung itu ada kardia, ada fundus, ada badan lambung, dan ada antrum dan pilorus. Ini merupakan di sini terjadi juga secara mekanik dan kimiawi.
menjelaskan hasil dari pencarian kelompok kami. Aktivitas 1. Perhatikan gambar di bawah ini dan jelaskan tabel pembagian pencernaan dan fungsinya. Pertama ada pembahasan suaranya, dengarkan rekamannya. Tadi udah kesepakatan kita dari awal menghargai teman. Nah, silakan. Yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi untuk menghasilkan makanan sehingga ukurannya cukup kecil. Rongga mulut meliputi lidah, bibir, dan dada. Kedua ada kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Ketiga ada lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan untuk mencerna makanan. Keempat ada usus halus berfungsi sebagai pemecah dan menyerap nutrisi dari makanan dan minuman. Ada 3 contoh usus halus. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, jejunum, usus kosong, ileum, penyerapan. Yang kelima ada usus besar, berfungsi sebagai menyerap air, mineral, dan vitamin yang tersisa dari makanan. Yang keenam ada rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penampungan fase sementara. Yang kelima ada anus. Anus berfungsi sebagai pintu keluar produk akhir pencernaan yang tidak terpakai. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan enzim yang ada di mulut, lambung, dan usus halus. Beberapa enzim yang ada di mulut, lambung, dan usus halus antara lain amilase, enzim yang berfungsi menggunakan karbohidrat kompleks hati menjadi karbohidrat sederhana. Ada pertanyaan? Ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kami mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Karena waktunya kita tidak cukup, kelompok yang tampil di kelompok selanjutnya itu minggu depan. Ada yang bisa memberi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ibu, saya ibu. Oke, silakan. Ya, perkenalkan namanya dari kelompok berapa? Perkenalkan nama saya Selilau dari kelompok 6. Oke, dari kelompok 6. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan sehingga tubuh dapat menyerap nutrisi yang terkandung di dalamnya. Pencernaan merupakan proses pemecah makanan menjadi nutrisi-nutrisi yang kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi merupakan cara pengolahan makanan dengan bantuan zat kimia berupa enzim. Pencernaan kimiawi terjadi di mulut, lambung, usus halus, dan usus halus. Enzim mengubah protein menjadi asam amino dan HCl yang membantu kerja enzim peptid dalam membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam makanan secara mekanik. Pencernaan mekanik merupakan cara pemecah makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung. Oke, sudah? Oke, ada lagi? Tidak? Oke, kesimpulan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, organ pencernaan pada manusia itu ada 6. Ada dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan yang baik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sistem pencernaan merupakan sistem dasar sebelum sistem tubuh yang lain bekerja karena sumber energi dan dari organ lain tergantung pada sistem pencernaan dan proses pencernaannya. Nah, itu dia. Jadi sistem pencernaan adalah inti dari segala sistem pencernaan yang lain. Sistem pernapasan, ekskresi, dan sebagainya itu didahulukan. Yang paling utama itu sistem pencernaan. Nah, itu dia kesimpulan kita hari ini. Nah, sekarang silakan nanti terakhir LKPD-nya dikumpulkan dengan double folionya. Sekarang silakan dibuka HP-nya. Kita kerjakan berapa soal di Google Formulir. HP-nya 5 soal yang Ibu kirim di grup. Sudah? Sudah dikirim? Oke. Terakhir kita akan melakukan refleksi. Ada kertas origami yang Ibu buat. Silakan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu hebat semuanya. Setelah pada pertemuan dahulu sudah bertemu dalam kegiatan pra-observasi bersama Ibu Destika Satya, dan hari kemarin sudah dilanjutkan dengan kegiatan observasi. Hari ini kita juga ditemani oleh Ibu Titis Tatuatu, SPD, MPD insyaallah, dalam kegiatan pasca observasi ya. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada hari kemarin. Bagaimana perasaan Ibu Tia setelah melaksanakan kegiatan observasi? Baik, alhamdulillah sedikit lebih puas Pak, tetapi ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna. Bagaimana perasaan Ibu melaksanakan observasi dengan adanya seorang supervisor di belakang? Sedikit deg-degan ya Pak ya, karena ada seseorang yang mengamati, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, berarti ada satu kebaikan yang terjadi dari observasi kemarin ya. Iya Pak. Sebenarnya Ibu jelaskan kembali tidak, bisa menjelaskan proses pelaksanaan yang dilaksanakan kemarin? Untuk proses pembelajarannya kemarin alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana Pak, rencana awal yang sudah saya buat. Jadi proses pembelajaran kemarin saya sudah menyampaikan tujuan pelajarannya, menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi konten dan prosesnya. Lalu Ibu, model pembelajaran juga sudah terlaksanakan ya Bu ya. Dalam catatan saya, jika dibandingkan dengan apa yang sudah kita laksanakan di observasi, itu sudah terlaksana sesuai dengan diskusi dan juga adanya presentasi ya. Iya. Berikutnya, apakah Ibu merasa ada kendala yang dalam pelaksanaan observasi kemarin? Untuk kendalanya itu mungkin di sarananya Pak. Sarananya kemarin speakernya agak sedikit bermasalah, jadi memakan waktu yang lama sehingga proses pembelajarannya agak sedikit terburu-buru Pak. Oh gitu ya. Ya. Lalu ada nggak kendala yang dirasakan juga atau akibatnya oleh siswa? Untuk siswanya masalah waktu sebenarnya Pak. Jadi siswa sedikit terburu-buru dalam mengerjakan soal dan sebagainya. Untuk siswanya itu agak beberapa siswa itu kurang aktif Pak. Aktif. Hanya mahasiswa yang itu saja yang menyampaikan pendapat, yang bertanya. Selanjutnya itu agak kebanyakan diam. Ini sudah terpantau ya. Lalu kira-kira solusi apa ke depannya yang bisa dilakukan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya? Untuk solusi ke depannya seperti dalam diskusi atau dalam pembelajaran itu langsung saya tunjuk anaknya Pak. Saya tunjuk anaknya untuk menyampaikan pendapatnya, apa yang ingin yang ia akan tanyakan, biar mereka lebih leluasa untuk mengungkapkan pendapatnya Pak. Selanjutnya untuk sarana insya Allah saya kedepannya akan mempersiapkan lebih matang lagi sebelum proses pembelajaran. Baik Ibu, karena Ibu tadi sudah punya solusi, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan solusinya? Untuk solusi yang sudah saya sebutkan tadi itu pertemuan berikutnya insya Allah sudah bisa saya terapkan Pak dari hasil evaluasi pada pertemuan yang sebelumnya. Baik sekali Ibu Tia, saya sudah mengamati dan mencatat apa yang sudah dilaksanakan pada kegiatan observasi kemarin. Jadi saya sudah melihat adanya persiapan kelas dan doa, adanya cek kebersihan kelas, kemudian juga ada ice breaking, ada penyampaian tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan pembagian LKPD kemarin. Setelah itu ada juga kegiatan diskusi, ada melalui PowerPoint ya. Terus setelah itu saya lihat anak-anak juga sudah presentasi
Setelah itu ada lagi kegiatan kesimpulan ya, kesimpulan dilakukan dengan pemberian soal tertulis melalui link Google Formulir dan diakhiri dengan nota. Jadi saya sudah melihat itu berjalan dengan baik. Tadi yang perlu diperbaiki adalah perbaikan waktu dengan persiapan ya. Nah, jadi ibu pun sudah punya solusi dari kendala yang sudah dihadapi. Tentu ini merupakan sebuah perbaikan untuk diikuti juga siswa kita. Baik Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia dimanapun kita berada. Demikianlah acara kegiatan pasca observasi pada hari ini bersama Ibu Destika Satya. Terima kasih dan juga kepada Ibu terima kasih, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.